Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih bisa berkumpul dalam majelis ilmu, tentunya sama-sama belajar memperdalami hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu merupakan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yang harus kita syukuri. Ikhwani fillah azakumullah. Yang mana bentuk rasa syukurnya dengan terus memanfaatkan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dengan hal-hal yang baik. Salah satunya yang kita lakukan saat ini yaitu thalabatul ilm atau menuntut ilmu syar'i. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jikalau kalian semua bersyukur kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan tambahkan kenikmatannya kepada kalian semua. Namun jikalau kalian tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah kabarkan inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Kemudian salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di mana beliau sallallahu alaihi wasallam telah membawa ajarannya, telah sempurna menyampaikan risalahnya. Alhamdulillah kita dapat nikmati sampai dengan detik ini, yang seharusnya kita yang mengaku diri kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah seharusnya kita memperdalami apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi apa yang tidak datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah a'azakumullah. Kita lanjutkan pembahasan hadis kita dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah karangan atau karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang bertemakan tentang pondasi keislaman. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala, hadithu thalith an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bunyal islamu alal khams syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Berkata Imam Nawawi rahimahullahu taala pada hadis yang ketiga. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Daripada sahabat Abdullah bin Umar adalah anak daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalau kemarin ikhwani fillah azakumullah kita membahas seputar hadis yang diriwayatkan daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dari hadis pertama dan juga kedua. Sekarang pada hadis yang ketiga ini, hadis yang diriwayatkan oleh anak daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yaitu Abdullah bin Umar. Di mana di sini kunyah beliau Abi Abdurrahman. Apa itu kunyah? Kunyah itu julukan atas nisbat atau atas nasab. Misalkan anak punya anak Humaira, bisa disebut Abi Humaira. Atau atas sesuatu yang dia sukai. Contoh seperti al-hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau memiliki hobi yaitu kecintaannya kepada kucing, sehingga dijuluki atau dilakobi sebagai Abu Hurairah. Atau memiliki bapak, ya, misalkan bapaknya Abdullah, berarti ibnu Abdullah. Seperti itu. Di sini Abdullah bin Umar memiliki anak namanya Abdurrahman, sehingga dinamai daripada lakobnya atau kunyahnya yaitu Abi Abdurrahman. Kemudian beliau mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu alal khams." Islam itu dibangun atas 5 pondasi atau 5 pilar. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa saja pondasinya? Di situ disebutkan syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa itaiz zakah. Wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa hajjil baiti wa shaumi ramadan. Yang kedua mengerjakan salat, yang ketiga membayar zakat, yang keempat haji. Yang kelima baru berpuasa di bulan Ramadan. Di sini mungkin ada pertanyaan, kenapa
puasa ditaruh di terakhir pada riwayat yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar? Ada yang tahu? Ustaz Razak? Ustaz Muhammad? Di sini disebutkan para ulama kenapa puasa di bulan Ramadan disebutkan di urutan terakhir itu hanya sekedar pelafatan saja, tidak ada maksud di dalam tertib atau ketertiban, atau dalam konteks hukum mungkin tidak dimaksudkan dalam hukum haji lebih utama daripada Ramadan, tidak, melainkan Rasulullah SAW hanya menyebutkan saja. Kemudian ikhwan fillah a'azakumullah, hadis ini diriwayatkan daripada Imam Bukhari dan juga Imam Muslim pada kitab sahihnya. Kalau kita lihat ikhwan fillah a'azakumullah, Rasulullah SAW berumpamakan rukun Islam yang kita sudah singgung pada hadis yang kedua itu sebagai bangunan. Bunyal Islamu alal khams. Islam dibangun atas 5 pondasi. Rasulullah SAW memperumpamakan rukun Islam seperti bangunan yang dibangun atas 5 pondasi. Ada pondasi yang pertama yaitu 2 kalimat syahadat. Pondasi yang kedua yaitu mengerjakan sholat. Pondasi yang ketiga yaitu membayar zakat. Pondasi keempat yaitu haji, dan juga pondasi yang kelima yaitu berpuasa pada bulan Ramadan. Mengapa Rasulullah SAW memperumpamakan rukun Islam sebagai sebuah bangunan? Ikhwan fillah a'azakumullah. Ketika kita membayangkan sebuah bangunan, atau ketika kita melihat sebuah bangunan, yang terbetik dalam pikiran kita pertama kali adalah bagaimana kualitas daripada bangunan tersebut. Apakah bangunannya kokoh, atau mungkin bisa hancur atau rusak? Itu tergantung daripada pondasinya, tergantung daripada pilarnya. Ikhwan fillah a'azakumullah. Kita lihat yang pertama, kita memandang dari sudut pandang kehancuran daripada sebuah rumah, bangunan. Kita lihat pondasi yang pertama, yaitu syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada Rasulullah SAW. Para ulama sepakat ikhwan fillah a'azakumullah, ketika pondasi syahadatain atau 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, itu runtuh, maka bangunannya akan runtuh seluruhnya. Ketika pondasi yang pertama ini runtuh, para ulama sepakat, maka bangunannya pun akan runtuh meskipun hanya 1 pondasi yang runtuh. Karena melihat daripada kedudukan syahadatain atau kedudukan 2 kalimat syahadat. Ada yang tahu Bapak Ibu sekalian apa kedudukan 2 kalimat syahadat? Ya, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita selalu hadirkan Allah dan juga Rasulullah SAW yang sudah kita bahas di hadis pertama dan hadis kedua. Ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tanamkan dalam diri kita ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk daripada syahadat kepada Allah, asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian tidak lupa pula dengan mutaba'atul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita bersaksi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu bagi kita seorang yang sudah terlahir sebagai muslim atau sudah memeluk agama Islam. Namun kedudukan syahadatain atau 2 kalimat syahadat bagi orang-orang yang katakanlah di luar daripada Islam atau non-Islam, maka kedudukannya ada sebagai kunci atau kata sandi, password. Ketika atau syarat masuk Islam. Ketika seorang hendak masuk Islam, maka ucapkan 2 kalimat syahadat. Tidak hanya mengucapkan tapi meyakini serta mengamalkan syariat-syariat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian muncul pertanyaan. Ketika tadi ada pondasi yang pertama yaitu syahadatain, ketika pondasi itu hancur, maka seluruh bangunannya akan hancur. Lalu bagaimana dengan pondasi yang lain? Ada 4 lagi. Bagaimana dengan 4 pondasi berikutnya? Ada sholat, ada zakat, ada haji, dan juga ada puasa. Ikhwan fillah a'azakumullah, para ulama berbeda pendapat tentang ini. Yang pertama, ketika seseorang meninggalkan sholat, maka dia keluar daripada Islam. Ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, barang siapa yang meninggalkan sholat
dan juga zakat atau zakat, maka bisa jadi indikasi keluar daripada Islam. Melihat daripada sejarah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala itu sebelum berperang, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan perjanjian kepada kaum kafir Quraisy, dinego oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hendaklah engkau masuk Islam, syaratnya bersyahadat, kemudian dirikan sholat dan juga tunaikan zakat. Maka ketika syaratnya terpenuhi, tidak jadi diperangi. Kemudian melihat sejarah ketika kaum itu, kaum muslimin, diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menunaikan sholat dan juga membayar zakat. Barang siapa kaum muslimin ketika itu tidak mendirikan sholat dan juga membayar zakat, maka dikatakan kaum muslimin yang munafik. Kemudian pendapat yang ketiga, barang siapa yang meninggalkan salah satunya, baik sholat, zakat, kemudian haji ataupun puasa, maka bisa jadi atau merupakan indikasi daripada keluar daripada Islam. Namun ini pun masih berbeda pendapat para ulama. Harus dirincikan lagi. Dan yang paling kuat adalah pendapat yang pertama. Ketika sholat, ketika pondasi sholat yang ditinggalkan, maka bisa jadi seorang tersebut keluar daripada Islam. Namun di sini ulama berpendapat lagi, karena dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Buraidah disebutkan al-ahadul ladzi bainana wa bainahum, perjanjian antara kita orang muslimin dan juga mereka orang musyrikin atau kafir Quraisy ketika itu adalah as-shalah, adalah salat. Faman tarakaha faqad kafar, barang siapa yang meninggalkannya maka dia telah kafir, kata Rasulullah SAW. Namun ulama menafsirkan kalimat kafir di sini itu berbagai macam pendapat. Yang pertama, ketika seseorang mukmin hanya sebatas meninggalkan saja tanpa diyakini rasa tidak wajib dalam menunaikan sholat, maka di situ belum termasuk keluar daripada Islam. Namun ketika seseorang sudah meyakini dalam dirinya tidak wajib atasnya sholat, sepakat para ulama ini yang termasuk daripada keluar daripada Islam. Sama seperti halnya pondasi yang pertama, ketika seseorang tidak yakin dengan syahadatnya, tidak yakin dengan Allah dan juga Rasulnya, maka seorang tersebut bukan daripada Islam. Karena arkanul Islam ini, rukun Islam ini wajib bagi kita kaum muslimin. Sehingga orang yang menganggap dirinya tidak wajib dalam mendirikan sholat, maka bisa jadi keluar daripada Islam. Namun kita bahas yang sering kita lakukan, kadang kita sesekali malas untuk melakukan sholat. Namun kita tidak meyakini kalau sholat tidak wajib. Kita yakin sholat wajib, tapi kadang hati kita lalai, kadang hati kita malas untuk sholat. Nah ini yang perlu kita bahas. Bagaimana kedudukan orang seperti ini? Yang pertama, ketika seseorang mengerjakan atau meninggalkan sholat meskipun satu saja, maka para ulama mengatakan bisa jadi ini bisa keluar daripada Islam. Kemudian pendapat yang jumhur atau pendapat yang disepakati oleh para ulama, dan ini termasuk daripada pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, ketika seseorang meninggalkan sholat dengan konteks lalai, maka baginya hanya dosa besar, tidak masuk ke dalam dirinya kekufuran. Karena Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala melihat daripada hadis ini, al-kufru huna, kafir di sini adalah kufru duna kufrin. Kafir di sini adalah kafir yang tidak keluar daripada Islam. Namun berapa banyak ayat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk sholat, berapa ayat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk menunaikan zakat. Ya,
Berapa banyak ayat yang memerintahkan kita untuk mendirikan berpuasa, ikhwan fillah azakumullah, khususnya di bulan Ramadan. Berapa ayat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk haji bagi kita yang mampu, ikhwan fillah azakumullah. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, ada pertanyaan lagi. Kenapa di sini salat yang lebih ditekankan daripada yang lainnya? Zakat, puasa, dan juga haji. Di sini ikhwan fillah azakumullah, ibadah salat adalah ibadah yang tidak tergantikan atau yang tidak bisa digantikan kewajibannya. Ketika seseorang meninggalkan salat, maka baginya dosa besar, karena tidak bisa digantikan dengan hal-hal yang lain. Namun ketika seseorang meninggalkan zakat karena uzur atau karena yang lainnya, kemudian meninggalkan puasa karena uzur atau tidak berhaji, maka bisa digantikan dengan ibadah yang lainnya. Ketika kita berpuasa, kemudian kita tidak bisa berpuasa, maka ada keringanan bagi orang-orang yang tidak berpuasa. Orang musafir misalkan, ada keringanan tidak berpuasa pada bulan Ramadan, maka digantikan di hari yang lain. Kemudian ibu hamil dan juga menyusui, ya, bisa digantikan dengan mengkodoknya di hari lain atau fidyah. Ya, kemudian haji juga pun begitu. Namun salat, ikhwan fillah azakumullah, adalah ibadah yang tidak bisa digantikan dengan hal yang lain. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, kita bahas tentang kualitas daripada bangunan atau kualitas daripada keislaman, ikhwan fillah azakumullah. Ya. Bagaimana bangunan itu bisa rusak dan bagaimana bangunan itu bisa kokoh, bisa berkualitas. Kita lihat ikhwan fillah azakumullah dalam pondasi yang pertama, syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita lihat di sini adalah pertanyaan kepada diri kita masing-masing. Apa sebetulnya konsekuensi ketika seseorang sudah bersyahadat kepada Allah dan juga Rasulnya?